wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Ikrar bahwa Allah adalah yang maha agung, maha besar, maha segalanya. Manusia adalah manusia yang kecil, kerdil, dan tidak berguna. Allahu Akbar. Ikrar setiap muslim karena mengawali azan dan iqamah. Allahu Akbar. Menjadi ucapan setiap muslim setiap kali menyembelih binatang. Allahu Akbar. Ucapan seorang ayah ketika anaknya dilahirkan. Allahu Akbar. Seruan pasukan muslim yang paling nyaring didengar di medan pertempuran. Sebab ikrar Allahu Akbar mengandung makna dan pesan rohani yang suci agar menjadi perilaku, cita rasa, hasrat, dan jalan pikiran muslim, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Jika berkaca pada usia 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun, dan begitu seterusnya, maka bisa kita lihat betapa singkat perjalanan manusia. Jika bercermin pada keriput kulit dan uban di kepala, serta merapuhnya persendian, maka bisa kita lihat betapa tak berdayanya manusia menghadapi perubahan tubuhnya. Jika didengar pembicaraannya, maka betapa banyak keluh kesah dalam hidup di balik kata-katanya. Jika diamati isi perutnya, maka betapa banyak jenis dan ragam pangan yang telah memenuhi perutnya dan belum jelas halal dan haramnya. Jika dicermati gerak-gerik dan perilaku siang dan malam, betapa sibuk kegiatan dan betapa banyak dosa yang telah dikumpulkan. Jika diperhatikan angan-angannya, betapa lalai terhadap ajal yang setiap saat mengintainya. Jika telah diusung beramai-ramai, dibawa ke pemakaman, maka betapa dekat manusia dengan tanah dan betapa sederhana akhir dari perjalanan hidupnya. Hari-hari yang telah berlalu seolah-olah menjadi cerita yang semu yang belum jelas ujung pangkalnya. Begitu cepatnya waktu berlalu dan akan terus berlalu. Manusia sedang terus berjalan di kendaraan, yaitu kendaraan waktu. Meskipun serasa tidak terasa, sebenarnya ia sedang berjalan diantar menuju kematian. Padahal manusia sebenarnya sudah cukup lama berada di muka bumi, di mana sejak seorang bayi dilahirkan, tumbuh dan berkembang, menelusuri perjalanan waktu, dirindukan oleh liang lahat, seolah hidup ini betapa singkat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat, di hari kebangkitan itu, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia, melainkan hanya sebentar saja, yaitu pada waktu sore atau pada waktu pagi. Allah menciptakan mulut bukan untuk makan dan minum semaunya. Allah menciptakan mata bukan untuk melihat apa saja. Allah menciptakan tangan bukan untuk mengerjakan sekehendaknya. Allah menciptakan keinginan bukan untuk kita perturutkan. Allah menciptakan kuda untuk kita tunggangi, bukan mereka atau kuda yang menunggangi. Allah menciptakan hawa nafsu untuk kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah faman yahdihi min ba'dillah afala
tadakkarun. Maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya, mengunci hatinya, serta meletakkan tutup di atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nilai dan martabat manusia tidak terletak kepada kementerengan lahiriahnya saja, melainkan pada unsur rohani lembut yang menggerakkan tubuh kasar itu dengan mengendalikan hawa nafsu dan senantiasa beramal solih. He is the man, he is the handsome. Dialah orang yang tampan, yaitu yang tampan jiwa dan perbuatannya. Inilah kecerdikan sejati, sebab di mata Rasulullah, orang yang pintar dan cerdik bukanlah orang yang otaknya cerdas saja, bukanlah orang yang sekolahnya tinggi saja, bukan orang yang ujian dan rankingnya hasilnya teratas, melainkan orang yang cerdik adalah orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan senantiasa beramal untuk akhiratnya. Al-gaisu huwa man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajisu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi azza wa jalla. Oleh karena itu, orang yang dapat menunaikan ibadah puasa hanyalah orang-orang yang dapat mengalahkan seleranya sendiri, yakni mempunyai kendali iman. Sebab dengan imanlah orang akan sadar untuk apa dia hidup dan untuk apa setelah kematian ini. Kesadaran keimananlah yang akan mengangkat derajat seseorang, sebagaimana doa-doa yang senantiasa kita panjatkan ketika hari raya tiba. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemenangan. Allah mengajarkan kepada kita melalui alam raya ini bahwa orang yang merasa dikdaya seakan-akan tak seorang pun yang mampu mengalahkannya, diberi kesempatan untuk berbuat semena-mena, karena lama-kelamaan suatu saat dia akan lemah tak berdaya, lalu meninggal dunia membawa amal-amalnya termakan oleh usia, dan yang pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh amalnya selama di dunia. Wanita yang cantik yang menggunakan kecantikannya untuk berbuat maksiat dibiarkan bersolek setiap saat, karena lama-kelamaan ia pun akan mengalami penuaan, beruban, keriput, ompong, hingga pada saatnya nanti akhirnya mati membawa amal maksiatnya sendiri. Orang yang berkuasa, yang menggunakan kekuasaannya untuk bertindak semena-mena, dibiarkan bertindak sepuasnya, sehingga suatu saat dia harus pasrah diangkut ke liang lahat menemui Tuhannya. Fir'aun kekuasaannya tiada batas, hingga suatu hari seluruh amal-amalnya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tiada ada batasnya. Dia pun kemudian memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang maha tinggi. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kemudian Allah pun mengazab dengan azab dunia dan akhirat. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya hal yang sedemikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang takut. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kalian lebih hebat atau langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
orang yang mengaku dirinya muslim dibiarkan makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan, karena pada akhirnya Ramadan pun akan meninggalkannya. Jadi pelajaran waktulah yang membedakan antara keberuntungan dan kerugian, antara keabadian pencipta waktu dan kesementaraan manusia pengguna waktu. Allah lah yang maha abadi, tapi manusia sering berangan muluk-muluk di bumi, padahal ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Masih hidupkah esok hari? Betapa banyak orang yang sehat walafiat mendadak mati tanpa sebab yang berarti. Betapa banyak orang yang sakit punya keinginan untuk segera mati, tapi masih diberi kehidupan oleh Allah dari hari ke hari. Satu hari berlalu dari manusia, berarti satu hari berkurang usianya. Kematian akhirnya segera tiba. Akhirnya liang lahat pasti menyambutnya. Manusia menurut Al-Quran diciptakan dari air yang hina, dari tanah lempung, dan setelah itu ditiupkan oleh Allah ruh Tuhan. Sedangkan hidup adalah perjalanan panjang menelusuri ruang dan waktu. Dari air yang hina atau lempung tanah itulah Allah yang maha mulia akan memberikan kemuliaan kepada manusia dengan senantiasa mengikuti jalan-jalannya. Jadi kewajiban manusia adalah pergi meniti perjalanan yang sudah pasti, yaitu ilaihi raji'un, pasti akan kembali kepadanya. Hanya kepadanya lah kita kembali. Mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, suatu saat kita pasti akan kembali kepada Rabbi. Oleh karena itu, kita selalu dituntut untuk senantiasa membersihkan diri dari sifat-sifat yang kotor, hingga apabila telah tiba saatnya nanti, hati kita, jiwa kita, dan jasad kita sudah suci menghadap Allah dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan yang maha suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, apa yang dianggap sering dengan kesuksesan atau kegagalan dalam hidup seringkali dianggap karena salah persepsi dalam melihatnya, sehingga orang tidak sadar bahwa ketika memperoleh kesuksesan besar, tidak jarang sebenarnya ia sedang memupuk malapetaka jangka panjang. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah kalian mau aku beritahu tentang orang-orang yang merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perumpamaan orang yang memperturutkan hawa nafsunya adalah ibarat ikan-ikan yang merasa gembira berbahagia ketika mereka berhasil memperoleh umpan dari sang pemancing, tanpa mereka sadari kehidupannya segera berakhir di atas penggorengan. Ibarat sekelompok brutu yang begitu antusias mendekati sinar lampu, tanpa mereka sadari bahwa akhir kehidupannya adalah di situ. Hidup banyak mengajarkan bukan apa yang kita miliki, melainkan siapakah diri kita sebenarnya. Itulah yang paling menentukan makna kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang kita miliki dapat habis dan hilang dalam waktu sekejap, sementara siapa diri kita menjadi milik kita yang abadi. Bahkan kematian pun takkan bisa memisahkannya. Kebutaan nurani membuat seorang terbuai mimpi,
Padahal seorang yang sedang bermimpi tidak mungkin untuk diajak bicara atau berdialog. Tidak mungkin untuk dikatakan bahwa dia sedang bermimpi. Satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa dia sedang bermimpi adalah dengan membangunkannya dari tidur. Setelah bangun, ia baru menyadari bahwa sesungguhnya selama ini dia dalam bermimpi. Dan kesadaran yang paling tinggi bagi seorang muslim adalah kesadaran kesehariannya dengan tercerahkan iman. Jika keadaan mimpi dalam kehidupan ini berlangsung lama, maka yang terjadi kemudian adalah seseorang terbelenggu dengan cengkraman dunia mimpi, sehingga tidak mampu melihat realitas kebenaran karena hatinya tumpul dan buta. Maka mengapa setiap hari kita diingatkan, disadarkan oleh seorang muadzin dengan mengatakan bahwa alam sadar lebih baik dari alam tidur. As-salatu khairum minan naum. Salat merupakan perlambang kesadaran ilahiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidur perlambang dari keterlenaan hidup. Ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu metode untuk memproses pencerahan rohani. Sebab dasar ibadah adalah warok. Dasar dari warok adalah takwa. Takwa adalah mawas diri. Dasar mawas diri adalah takut dan harapan. Takut dan harapan bersumber pada mengetahui tentang ancaman dan janji Allah. Mengetahui ancaman dan janji Allah berasal dari mengingat balasan. Mengingat balasan bermuara dari perenungan dan penghayatan melalui hati nurani yang tercerahkan dengan iman. Yang maha tak terlihat, sebenarnya yang membuat nurani manusia dapat melihat. Semakin banyak amal soleh seseorang, maka akan semakin tajam dan peka penglihatan nuraninya. Sebaliknya, semakin banyak maksiat yang dilakukan, maka semakin buram kilauan nuraninya. Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh karunia dan ampunan, telah berlalu dan kini menjadi bagian sejarah. Catatan amal telah terekam. Nasib masing-masing orang telah ditentukan. Tanggung jawab atas semua itu menanti di hadapan kita kelak di hari pembalasan. Hari ini mengawali hari esok yang terus datang dan pergi, menjadi kumpulan kemarin lengkap dengan catatan. Amal baik pun akan dicatat, apalagi amal buruk tak sedikit pun akan terlewatkan. Takbir demi takbir setiap tahun berulang sama, meskipun berbeda waktu dan berbeda pula usia, berbeda nasib manusia. Maka Idul Fitri berarti menjadi satu tahapan hidup yang patut disyukuri atau ditangisi. Semua menjadi garis pemisah antara nasib seorang muslim dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, pada hari raya Idul Fitri ini, marilah kita banyak merenung, bermuhasabah, banyak memohon, berharap, berdoa dengan lantunan-lantunan doa kita, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, dan kita termasuk orang-orang yang berbahagia, bergembira ketika disambut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk menutup khutbah pada hari ini, marilah kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali suci, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemenangan baik di dunia apalagi di akhirat kelak, dan terjauhkan dari siksa api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nashkuruh. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najana minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayatan ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.